Mas Agus, apa yang kamu lakukan? Ini harus dipilah dulu sebelum dibuang. Jadi apa yang harus aku lakukan, Roman? Jadi gini caranya Mas Agus. Sendok plastik dibuang ke tempat plastik. Organik dibuang ke organik. Cabai Plastik. masih utuh, disimpan. Lalu ini dibersihkan. Buang ke kertas. Hal yang ini bagaimana, Roman? Jadi caranya ini digunting dulu. Airnya dibuang. Sudah bersih, dibuang ke tempatnya, yaitu di kertas. Menurut pendapat saya tentang lokasi TPS yang sekarang berada di lingkungan Sagat ini sebenarnya tidak begitu tepat atau tidak begitu strategis lokasinya, karena lokasi TPS yang ada di lingkungan Sagat ini berada di dekat dengan tempat-tempat pendidikan dan juga dekat dengan perumahan. Nah, tetapi oleh karena keterbatasan lahan di kota Yogyakarta, di mana untuk menggunakan lahan yang dipakai untuk TPS ternyata sangat kesulitan, sehingga memang itu sebenarnya tidak tepat, tapi itu terpaksa tetap ditempatkan di situ karena memang tidak ada lokasi lain yang dipandang bisa dipakai untuk TPS tersebut. Nah, untuk perubahan positif atau negatif dari masyarakat sejak TPS ini ditutup, sebenarnya ada perubahan positif dari masyarakat, tapi juga ada negatifnya. Yang positif yaitu sebagian masyarakat itu berkreativitas dengan mengolah sampahnya secara mandiri. Ada yang misalnya dijadikan pupuk, kemudian ada cara-cara lain lagi, misalnya untuk sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang misalnya botol-botol itu bisa dijadikan hiasan dan sebagainya. Tapi juga ada negatifnya karena ada beberapa warga masyarakat yang tidak melakukan pengolahan sampah secara mandiri, tetapi justru melakukan pembakaran sampah. Ya, yang tentu saja ini dapat menimbulkan dampak negatif karena dapat menimbulkan pencemaran udara. Nah, tentang kondisi sampah yang menumpuk di TPS ini, itu kan sebenarnya kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang. Oleh karena sebenarnya sudah ada petunjuknya di situ, sudah ada himbauan di situ bahwa tidak boleh melakukan pembuangan sampah di TPS. Padahal sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan alternatif, yaitu dengan membuang sampah di beberapa tempat yang sudah disediakan, walaupun itu terjadwal. Jadi tidak selalu tiap hari bisa membuang, itu hanya waktu-waktu tertentu, bahkan di jam-jam tertentu. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para warga untuk mengatasi kondisi yang saat ini, yaitu justru itu akan menimbulkan kreativitas di masyarakat, yaitu berusaha untuk mengolah sampahnya itu secara mandiri.
baik itu dijadikan barang-barang hiasan ataupun mungkin itu dijadikan pupuk atau mungkin bisa dijadikan pakan ternak dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah cukup bagus, tapi kembali kepada kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mengikuti himbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Demikian. Saya Sigit Kusuma Atmaja, Lurah Terban. Saya ceritakan tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Terban. Jadi di Kelurahan Terban ini dalam satu hari dari 3.297 warga dan para pelaku usaha menghasilkan sampah 24 meter kubik setiap hari. Kalau gampangannya itu 6 truk setiap hari. Karena ini kita bentuk Pokmas pengelolaan sampah yang terdiri dari masyarakat. Jadi nanti ke depannya kita pengennya sampah itu dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Jadi ini kita berdayakan dan kita wajibkan masyarakat untuk memilah sampah, terutama sampah kering dan sampah basah. Karena sampah basah ini yang membuat menjadi tempat sampah bau. Jadi nanti sampah basah saja kita setelah kita pilahkan dalam satu hari itu kita dapat 8 tong. Masing-masing tong itu kapasitasnya 150 liter. Jadi sedemikian besar sampah basah yang dihasilkan oleh warga dalam satu hari. Jadi, sehingga harapan kita ke depan sampah itu benar-benar terpilah. Kemudian sampah plastik juga kita sendirikan. Di kelurahan juga sudah ada alat pemusnah sampah plastik yang bebas polusi. Terus kemudian juga yang nanti kita kirim ke TPA Piungan itu hanya sampah yang organik dan nanti bisa menjadi kompos, sehingga nanti harapan ke depan TPA Piungan tidak akan pernah penuh. Nanti bisa dikeruk lagi, kemudian diisi lagi, malah justru nanti jadi semacam pabrik pupuk kompos di TPA Piungan. Harapan kita ke depan seperti itu. Sementara warga masyarakat juga nanti ke depannya bisa lebih tertib dalam memilah sampah, sehingga rumah-rumah tetap bersih, sampah dikelola dengan baik, dan itu nanti ada dampak ekonomi bagi warga masyarakat di samping dampak kesehatannya. Itu dari saya, makasih.